Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan satu berita, kemudian nanti satunya lagi yang terkait dengan membaca cepat. Berita ini sangat menarik saya, meskipun agak terlambat saya komentari. Itu karena merupakan sesuatu yang menurut saya sangat serius untuk kita perhatikan, yaitu Kementerian Perindustrian membantah terjadi deindustrialisasi di Indonesia. Jadi ini buat para ekonom mungkin juga kalau tahu ini juga ini tema yang serius ya, karena mayoritas ekonom di Indonesia itu termasuk saya sudah mengatakan bahwa kita mengalami deindustrialisasi. Ini malah dibantah oleh Kementerian Perindustrian. Saya bacakan saja dari CNN hari Senin tanggal 27 Juni 2023. Judulnya Kemenperin bantah deindustrialisasi, minta industri lapor tiap 3 bulan. Ini dari CNN Indonesia ya. Ditulis oleh CNN Indonesia begini. Kementerian Perindustrian membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan Indonesia mengalami kemunduran industri atau deindustrialisasi dalam beberapa tahun ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Eko Cahyanto, Sesmen ya ini berarti ya, Sekjen Kementerian, Eselon 1 berarti ini, mengatakan isu deindustrialisasi tersebut bahkan tak terbukti sampai saat ini. Bahkan berdasarkan pandangan ahli, ini menurut Pak Eko nih, kemunduran industri dalam negeri adalah mitos. Wah, ini luar biasa ini klaimnya ya. Jadi yang menyebut industri Indonesia mundur itu terjebak mitos, kira-kira begitulah. Nah, dibuat kutipan langsungnya ini. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat wacana yang disampaikan oleh beberapa pihak mengenai isu deindustrialisasi. Tapi ada satu tulisan menarik dari Bapak Cyrillus Harinowo, yaitu dalam kurung bankir dan ahli moneter, ini senior ya, yang menyatakan bahwa sebenarnya isu deindustrialisasi di Indonesia itu hanya mitos, ujarnya. Nah, tapi saya tidak melihat belum tulisannya itu, entah bagaimana konteksnya. Nah, pernyataan Eko Sekjen ini itu adalah acara sosialisasi. Jadi ada surat edaran Menteri Perindustrian nomor 1 tahun 2025 Jumat 24 Januari. Nah, saya bacakan lagi nih. Namun ia mengakui Indonesia memang belum memiliki data industri yang akurat seperti halnya di sektor keuangan dan perbankan. Sehingga ada kemungkinan salah dalam melakukan akuntansi data. Oleh sebab itu, Kemenperin mendorong agar industri wajib melaporkan kinerjanya setiap kuartal atau 3 bulan untuk mendapatkan data yang akurat, sesuai dengan surat edaran tersebut. Menurut Eko, saat ini industri hanya melaporkan kinerja setiap semester atau 2 kali dalam setahun. Mau dirubah jadi 4 kali nih ya, melalui Sistem Informasi Industri Nasional, SIINAS nama singkatannya. Kanal ini berisi informasi terkini industri terkait investasi, jumlah tenaga kerja, serta gambaran kinerja secara real time. Laporan data industri di SIINAS yang dilakukan selama ini bisa terus-menerus memberikan kontribusi kepada data yang lebih akurat, kata dia. Dengan perbaikan ini, Eko berharap industri bisa tetap berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Apalagi pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Dengan kontribusi industri yang begitu signifikan, jelas bahwa untuk mencapai target pertumbuhan tersebut ya, kita harus memastikan bahwa sektor industri tidak hanya tumbuh, tapi juga terus memperkuat sektor industri nasional. Hal ini memerlukan landasan kokoh dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, terutama yang berkaitan dengan kinerja sektor industri sebagai pilar utama perekonomian. Pungkas Eko. Beritanya pendek begitu ya, tapi mari saya komentari agak sedikit panjang. Ya, pertama, bahwa penilaian terjadi deindustrialisasi beberapa tahun terakhir ini tidak 1-2 ekonom ya, hampir seluruhnya. Bahkan laporan-laporan lembaga internasional pun mengatakan kita mengalami deindustrialisasi. Dan yang lebih penting lagi diketahui ada namanya RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang Pak Prabowo belum keluar sampai sekarang, tapi yang Pak Jokowi itu dua periode kan. Di RPJMN itu jelas ya tergambarkan bahwa kata-kata deindustrialisasi memang tidak terlalu ditegaskan banget, tetapi butuh reindustrialisasi atau revitalisasi industri. Itu maksudnya yang terjadi sebelumnya adalah deindustrialisasi. Tuh,
Jadi bukan pendapat orang per orang ya. Ini menarik nih Kemenperin ini. Kemudian ukuran yang paling lazim dalam kajian-kajian ekonom ataupun lembaga-lembaga kajian internasional, itu pertama adalah kontribusi PDB dalam struktur PDB. Itu datanya data Badan Pusat Statistik ya. Jadi ini menarik tadi nih Pak Eko ini mengatakan dia pengen datanya lebih tiap 3 bulan agar real time. Itu berarti data yang ditunjukkan oleh BPS itu terjadi penurunan porsi sektor industri manufaktur. Sudah berlangsung sejak tahun 2003 ya. Tetapi terus saja dari dulu kita sempat mencapai di kisaran 30%. Perlahan-lahan turun dan saat ini di 2023 itu hanya 18,6%. Ya, mungkin tahun ini antara 19 lah kalaupun meningkat sedikit. Jadi porsinya terhadap kue struktur PDB itu turun. Itu artinya deindustrialisasi. Di mana-mana definisinya begitu. Satu, terjadinya penurunan porsi industri pengolahan dalam struktur PDB. PDB-nya terdiri dari 17 sektor untuk kasus data Indonesia. Nah, porsi itu berarti kan berapa persen dari total 17 itu termasuk dirinya sendiri. Itu turun ya. Itu artinya deindustrialisasi. Kalau data ini dianggap tidak akurat, ya berarti pemerintah mau pakai apa? Itu datanya Badan Pusat Statistik kok. Nah, data pertumbuhan ekonomi saja pakai itu, terus mau pakai data pertumbuhan ekonomi, tapi khusus industri tidak dipakai kan lucu. Itu satu pengertian deindustrialisasi. Yang kedua, laju pertumbuhan ekonomi itu, laju pertumbuhan sektor industri itu lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Jadi otomatis kan dia porsinya menurun karena kecepatan naiknya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Itu artinya deindustrialisasi. Terus yang ketiga, betul dia masih terbesar, sumbangannya terhadap total misalnya 5,1, dia kontribusinya 0,96% poin, hampir 1%. Dia masih paling besar, tetapi kontribusi itu selama bertahun-tahun terakhir ini menurunnya itu konsisten ya. Kita dulu pernah mencapai 1,5, 1,6 kontribusinya. Jadi saya tadi baca berita ini termasuk garuk-garuk kepala ya. Ini maksudnya Kementerian Perindustrian ini bagaimana? Dan dia mengutip untuk membantah opini yang sudah umum itu dengan mengutip seorang pakar. Saya tidak ingin menilai Pak Sri Herno salah ya, karena saya nggak baca tulisannya. Tapi bagaimana mungkin berbagai kajian RPJMN, data BPS dibantah dengan satu tulisan itu yang dia kutip dalam surat edaran. Wah, saya kira jangan-jangan ini cuma kebetulan ya. Lalu saya akhirnya mencari berita-berita sebelumnya. Nah ternyata memang ada kecenderungan itu ya selama setahun ini sejak 2023 tuh malah. Jadi ada 31 Juli 2023 judulnya Kemenperin bantah industri alami deindustrialisasi dini itu kompas.com. Saya nggak usah baca ya. Terus di CNBC Indonesia 1 Maret 2024 Menperin bantah deindustrialisasi. Lalu di Kumparan Maret 2024 udah setahun lebih ya. Setahun lebih. Menperin bantah soal deindustrialisasi RI dan seterusnya. Jadi ini ternyata dan 13 Desember itu juga dibantah lagi 2023. Jadi Kementerian Perindustrian menurut saya ini agak aneh ini ya, bahwa RPJMN memesahkan reindustrialisasi, pendapat para pengamat ekonom kajian mengatakan deindustrialisasi. Dengan maksud apa? Bukan soal menjelek-jelekin pemerintah. Ini fakta ekonomi Indonesia. Bagaimana diperbaiki? Bagaimana kebijakannya? Lah ini malah kalau penyakitnya tidak diakui bagaimana bisa menyembuhkan? Dan tidak mengakui itu hanya dengan argumen yang sangat, ya mohon maaf bukan soal kapasitas Pak Sri ya, tapi masa satu tulisan membantah data-data sedemikian rupa. Dan salah satu solusinya agar industri melaporkan tiap 3 bulan, jangan 6 bulan saja. Apakah laporan itu akan membuat datanya menjadi lebih baik? Lebih presisi mungkin. Tapi jangan lupa BPS punya perhitungan sendiri ya. Nah saya masih tertarik nih. Saya baca berita lama. Apakah salah satu saya klik tadi yang soal bantahan tadi. Kalau tadi Sekjen ini lain. Ini bulan Oktober 2024. Jadi sudah agak lama tapi karena saya tadi tertarik ya. Kok bisa ya Kemenperin Perindustrian tidak mengakui adanya deindustrialisasi? Mengakui itu maksudnya agar bisa diantisipasi. Ini judulnya begini, manufaktur kontraksi, Kemenperin bantah terjadi deindustrialisasi. Ditulis 3 Oktober 2024 di Bisnis ya. Saya baca nih.
Kementerian Perindustrian membantah isu deindustrialisasi yang kembali mencuat. Ya, kan berarti ini berulang-ulang kan mencuatnya. Bang, saya ingatkan ya di RPJMN ada ya. Lantaran kontraksi Purchasing Manager Index PMI Manufaktur Nasional pada waktu itu ya, yang terjadi dalam 3 bulan beruntun. Nah, sebenarnya terjadinya bulan berikutnya pun masih ya. Ini kebetulan bulan itu. Dan kontribusi terhadap PDB terus menyusut. Jadi ada tambahan ini, indikasi deindustrialisasi adalah ketika PMI itu sayangnya cuma bulanan ya, itu merosot. Nah, jubir Kemenperin sekali ini juru bicaranya nih, Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, kondisi deindustrialisasi disematkan apabila pertumbuhan manufaktur mencapai 0% atau bahkan minus. Wah, ini kan gila ini definisi ini. Saya baru kali ini tahu ya bahwa deindustrialisasi itu artinya pertumbuhannya 0 atau minus. Bukan begitu. Deindustrialisasi itu adalah ketika porsinya itu menurun atau pertumbuhannya selalu di bawah pertumbuhan ekonomi, kan jadi merosot dia. Nah, sementara kata dia, ini argumennya jubir ini, industri nasional masih terus tumbuh positif. Menurut kami tidak tepat bahwa istilah deindustrialisasi ini disematkan pada kondisi industri manufaktur saat ini dan seterusnya ya. Jadi sedikit agak agak baper nih saya, karena saya salah satu yang menulis cukup panjang, berapa kali juga typing bahwa deindustrialisasi itu tengah terjadi bukan untuk menjelekkan pemerintah. Ini fakta ekonomi Indonesia yang harus dibenahi. Karena kalau mau pertumbuhan ekonomi itu tinggi, motor penggeraknya di negara manapun yang sebaya ya, yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya cukup luas, sektornya beragam, itu motornya itu adalah industri pengolahan. Faktanya industri pengolahan Indonesia tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Nah, dengan demikian apa langkah? Ya, bahwa ini disebut-sebut juga soal hilirisasi. Oke, hilirisasi salah satu. Bahkan ini disebut nih oleh tadi jubir tadi. Hilirisasi ini bahkan tumbuh pesat sampai 3.000% selama pemerintahan Pak Jokowi. Oke, hilirisasi dimaksud itu pasti hilirisasi sumber daya alam. Itu kan ya, kita terima dengan baik, tetapi kita lihat keseluruhannya. Intinya saya mau lihat nanti RPJMN Pak Prabowo ini bagaimana kalau sudah nanti selesai. Ini agak terlambat kayaknya dipublikasi atau diselesaikan. Karena kunci dari 2 RPJMN sebelumnya, meskipun kata-kata deindustrialisasi tidak dipakai penuh, tetapi untuk menggambarkan ingin meningkatkan porsi industri, meningkatkan pertumbuhan industri, meningkatkan kontribusinya berulang-ulang dinyatakan dalam 2 periode RPJMN itu. Tapi ternyata Kemenperin sejak zaman Pak Jokowi kedua itu seolah-olah tidak menerima. Kita tidak deindustrialisasi kok. Kalau penyakitnya tidak diakui, bagaimana kita mau bersama-sama mencari cara untuk memperbaikinya.